Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dengan aku di sini Silvi Marhani. Sesuai dengan judulnya hari ini, aku akan membuat video tentang Sunan Gunung Jati. Nah, buat kalian yang belum tahu Sunan Gunung Jati siapa, langsung simak yuk videonya. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang disebut membawa peradaban Islam di Cirebon. Hal ini karena selain menjadi seorang ulama, Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon yang bertata di tahun 1479 sampai 1568. Kemudian pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, tak hanya Islam, namun bidang politik, keagamaan, dan perdagangan di Cirebon juga maju sangat pesat. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diketahui memiliki beberapa istri. Pernikahan tersebut memberikan keturunan yaitu putra dan putri Sunan Gunung Jati dari beberapa istrinya. Sunan Gunung Jati menuntut ilmu agama hingga ke Mekah dan berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qutubi. Tak lama kemudian, beliau juga melanjutkan ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad At-Taila Al-Syaizili, ulama bermazhab Syafi'i. Setelah kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Perjalanannya berlanjut hingga ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya, di mana beliau sempat berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, sehingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati lantas melanjutkan berdakwah ke daerah Banten. Cara dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial untuk dakwanya, yang membuat ajaran Islam dapat diterima mudah oleh masyarakat, dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya makin kuat. Penyebaran ajaran Islam juga dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi gadis setempat. Sunan Gunung Jati meninggal diperkirakan pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati hingga saat ini masih kerap dikunjungi masyarakat yang ingin berziarah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi di Pulau Jawa. Selesai sudah pembahasan tentang Sunan Gunung Jati ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Saya benar-benar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.